Yun Qingyan melihat dekan dan bawahannya dengan kesadaran dewanya. Ah, ini adalah jalan di luar pagoda Goa Api Lotus. Apakah orang tua dengan janggut putih ini adalah dekan? Gumamnya. Dekan dengan ekspresi marah berkata, apa? Kamu bilang 3 murid suci telah mengumpulkan prajurit pribadi di kota Tianyu, dan juga membunuh kurir pengantar pesan yang kuperintahkan. Bawahan itu menjawab, benar. Mereka dihalangi oleh perintah pengampunan dari asosiasi ramuan, namun tidak berhasil. Sekarang mereka mulai menggerogoti industri keluarga Yun Qingyan, membunuh anak-anak, dan memutuskan kontak keluarga Yun dengan dunia luar. Ketiga idiot ini benar-benar telah mencari masalah dengan keluargaku, gumam Yun Qingyan. 3 murid suci benar-benar melakukannya tanpa memandang mukaku. Ini memaksa keluarga Yun masuk dalam kesulitan, ucap dekan. Benar-benar bodoh, gumam Yun Qingyan. Dekan memberi perintah kepada bawahannya, Zhang dan Feng, tolong beritahu Liu Han untuk membawa semua orang Xingtang yang tenaganya di atas Yuejing tingkat 3, segera bergegas ke kota Tianyu, pastikan untuk melindungi keluarga Yun Qingyan. Baik, jawab bawahan tersebut. Kirim sekelompok orang, lalu cari keberadaan Yun Qingyan, pastikan untuk menemukan di mana dia berada, lanjut dekan. Tak kusangka perguruan tinggi Singkong akan membantuku meskipun harus bertentangan dengan 3 keluarga besar. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini di hatiku, gumam Yun Qingyan. Arya Yun mengirim utusan ke perguruan tinggi Tianyuan. Pertempuran Tianjiao akan segera dimulai, pasti tidak akan ada masalah saat ini. Apakah perguruan tinggi Singkongku dapat kembali ke puncak atau tidak? Kita tidak boleh membiarkan Yun Qingyan mengalami masalah apapun, ucap dekan. Baik, Tuan, jawab bawahan tersebut. Oh, apakah ini waktunya untuk pertempuran Tianjiao? Ini adalah kesempatan bagus untuk pelatihan lanjutan, tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan keluarga Ye, keluarga Shangguan, dan keluarga kerajaan Yun yang berani menyerang keluargaku dulu. Aku akan menghabisi kalian, tunggu saja, gumam Yun Qingyan dengan ekspresi tajam. Jiwa api, apakah penyatuanmu sudah selesai? Tanya Yun Qingyan. Jiwa api menjawab, akan segera selesai, Tuan. Aku sepertinya sudah selesai bergabung, lanjutnya. Begitu penyatuan jiwa api selesai, Yun Qingyan terus naik tingkat, menembus berturut-turut, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8, Yuejing tingkat 9. Mata Yun Qingyan menatap tajam dengan tambahan api biru yang membara. Heh, para sampah. Rasakanlah amarahku ini, ucapnya. Tiba-tiba pagoda Goa Api Lotus meledak, mengeluarkan api yang sangat dahsyat ke atas. Dekan yang menyaksikan kejadian itu pun berkata, pagoda Goa Api Lotus dalam masalah. Kemudian dekan berlari ke arah pagoda tersebut, apa yang terjadi? Mungkinkah para master perguruan tinggi Tianyuan memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk, ucapnya. Dekan bersiap menyerang yang berada di dalam pagoda api Goa Lotus. Pencuri kecil, berani sekali mencari masalah di alam rahasia perguruan tinggi Singkongku. Melempar serangannya kepada Yun Qingyan. Rasakanlah pukulanku. Yun Qingyan menatap dekan. Dan berhasil menghalau serangan dekan dengan mudah. Dekan pun terkejut. Kamu Yun Qingyan. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu menaklukkan api langit di alam rahasia? Tanya dekan. Benar. Di sini kerusuhan api langit tidak terkendali. Jika tidak diredam, perguruan tinggi akan mengalami bencana dalam 3 tahun. Aku mengambilnya kali ini, anggap saja sebagai penghapusan bahaya tersembunyi dari perguruan tinggi, jawab Yun Qingyan. Dekan menahan amarahnya. Kamu. Dekan berkata sambil menunjuk Yun Qingyan, kamu jangan berbuat konyol di sini. Api langit ini disegel oleh leluhurku dari perguruan tinggi Singkong. Itu adalah dasar dari warisan milenium perguruan tinggi. Aku ingin mempertanyakan pada diriku sendiri, apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? Kenapa kamu bisa? Yun Qingyan memberi hormat kepada dekan. Aku malu mengatakan bahwa aku bergabung dengan perguruan tinggi Singkong hanya untuk mendapatkan api langit. Tapi perguruan tinggi memiliki hati nurani untuk melindungi keluarga Yunku yang ada di kota Tianyu. Aku akan membalas budi atas kebaikan ini. Sekarang aku memiliki kemampuan untuk membantu perguruan tinggi kembali ke puncaknya. Jika dekan tidak percaya, kamu dapat menguji basis pelatihanku, ucap Yun Qingyan. Dekan menyerang Yun Qingyan dengan kekuatannya. Baiklah,
Ayo kita lihat seberapa kuat kamu sekarang. Ekspresi Dekan terkejut. Ini Yue Jing, alam ekstrim, ucap Dekan terkejut dengan pencapaian pelatihan Yun Qingyan. Itu adalah alam ekstrim. Alam ekstrim yang sama dengan leluhurku. Yun Qingyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali perguruan tinggi Singkong. Yun Qingyan berkata, selain itu, aku juga dapat memberitahu Dekan tentang kekurangan dalam praktiknya. Membantu Dekan menembus kendala, menjadi makhluk bawaan, kemudian. Belum sempat Yun Qingyan menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba bawahan Dekan berteriak, Dekan, aku dengar Goa Api Lotus dalam bahaya. Aku telah memimpin pasukan untuk datang menyelamatkan. Dekan, apakah kamu baik-baik saja? Dekan, apa yang kamu lakukan? Dekan, kenapa ada pergerakan yang begitu besar? Teriak Sutu. Baiklah, aku percaya apa yang kamu katakan barusan. Ayo kita keluar dari pagoda ini dulu, jangan katakan apapun tentang api langit, ucap Dekan. Dekan, apa yang terjadi di pagoda? Apakah api langit baik-baik saja? Tanya bawahan tersebut. Dekan, aku telah memenangkan peringkat pertama dari kompetisi terakhir seperti yang dijanjikan. Wakil Dekan Liu benar-benar asisten tingkat dewa. Dan basis pelatihanku telah meroket ke tingkat ke-7 dari Wei Jing. Bukankah itu hebat? Kenapa kamu mengatur agar aku memasuki Goa Api Lotus? Dan senjata pusaka tingkat bumi yang kamu janjikan? Dasar tuan muda yang rakus sekali. Oh, sobat, mengapa kamu ada di sini? Apa kamu tidak pergi ke retret pelatihan? Ucap Sututu bersemangat. Tidak terjadi apa-apa. Tadi aku sedang mendiskusikan cara pelatihan dengan Yun Qingyan, berbicara tentang kebangkitan, dan berlatih, memperkuat gerakan ini, jawab Dekan. Bawahan tersebut tidak percaya mendengar jawaban Dekan. Dekan dan siswa perguruan tinggi mendiskusikan cara pelatihan, gumamnya. Sututu kagum kepada Yun Qingyan, seperti yang diharapkan dari saudara Yunku, sungguh luar biasa. Kemudian Dekan mengeluarkan sebuah tongkat yang mengeluarkan aura berwarna ungu. Sututu, tentang hadiah yang kujanjikan padamu, ini adalah tongkat roh matahari. Meski terlihat sederhana, tapi itu ditempa oleh pengrajin terampil dari cabang pohon Dewa Matahari. Dapat menemanimu sampai ke puncak seni bela diri. Sututu terlihat sangat bahagia mendapatkan tongkat tersebut. Wow! Bagus sekali. Terima kasih Dekan atas pemberiannya. Tetapi pelatihan di Goa Api Lotus sementara tertunda. Ucap Dekan. Sututu kecewa mendengar perkataan Dekan. Hah, kenapa? Aku menantikannya begitu lama, aku berharap bisa pergi ke Goa Api Lotus yang dijanjikan itu untuk berlatih. Kemudian Dekan berkata dengan serius, karena kamu memiliki lebih banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. Pertempuran Tianjiao diadakan 50 tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan karena mengganggu pemimpin keluarga Arya Yun. Pertempuran akan segera datang, kamu harus berpartisipasi dalam pertempuran atas nama perguruan tinggi Singkongku. Jika kamu bisa mendapatkan 3 besar dalam pertempuran ini, bukan hanya nama perguruan kita saja yang akan bagus, tapi kamu juga bisa mendapatkan bantuan dan hadiah dari para orang besar di area Yun. Saat itulah kamu dapat mudah mencapai jabatan dan mengejar impianmu. Sututu dengan santainya menjawab, benarkah? Akankah hadiahnya lebih baik daripada senjata pusaka tingkat bumi? Kalau begitu, aku harus melakukan pekerjaan ini dengan baik. Dengan kekuatan Kak Yun dan aku, kami pasti bisa membawa pulang beberapa hadiah besar itu. Tutu, aku tidak bisa bersamamu kali ini, ucap Yun Qingyan. Sututu terkejut, apa? Kamu tidak ikut? Yun Qingyan menjawab, ya, aku punya urusan penting lainnya, dan aku harus buru-buru kembali ke kota Tianyu secepat mungkin. Biarlah kamu bersinar sendiri dalam pertempuran ini. Sututu berubah menjadi seorang biksu dan berkata, hah? Kak Yun, jangan tidak ikut, kamu membosankan sekali. Dan pertempuran Tianjiao akan memberikan hadiah yang banyak setiap tahunnya. Sayang sekali kalau tidak pergi, bukankah ide bagus untuk melewatkan penghargaan semacam ini? Yun Qingyan heran melihat tingkah Sututu. Dekan memotong omong kosong Sututu. Cukup, menurutmu apakah aku tidak ingin Yun Qingyan pergi bersamamu? Sayang sekali dia punya sesuatu yang lebih penting sekarang, dan akan pergi dari perguruan tinggi. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, perguruan tinggi akan membuat pengaturan lain untuknya. Yun Qingyan hanya bisa tersenyum paksa mendengar ucapan Dekan. Yun Qingyan memberi hormat kepada Dekan. Terima kasih atas izin Dekan. Kalau begitu cukup sampai sini saja, Dekan, Tutu, aku pamit dulu.
Yun Qingyan meninggalkan Su Tutu dan Dekan. Kak Yun, hati-hati. Setelah menyelesaikannya, jangan lupa datang ke kerajaan untuk melihat tuan muda yang tampan dan hebat ini, ucap Su Tutu. Baiklah, jawab Yun Qingyan. Dan seharusnya dapat mengendalikan situasi untuk sementara. Paman, Kak Xuan, dan semua anak dari keluarga Yun, tunggu aku, gumam Yun Qingyan. Scan beralih ke gerbang kota Tianyu. Terlihat Liu Han berusaha menyelamatkan keluarga Yun yang sudah terikat tali dengan melawan beberapa orang. Liu Han diserang oleh seseorang. Dekan Liu Han, aku menyarankanmu untuk patuh. Meskipun kamu lebih kuat dari kami, tetapi kamu telah bertarung begitu lama, bukan hanya lemah secara fisik, tapi tubuhmu juga sudah diracuni, tubuhmu sudah mencapai batasnya, ucap orang yang menyerang Liu Han. Benar, benar, demi keluarga kecil Tianyu Yun, mengapa Dekan Liu harus berjuang sendiri? Bukan ide yang bagus untuk membiarkan asosiasi ramuan kita membawa reputasi buruknya, ucap orang yang duduk dengan kipas di tangannya. Selain itu, kerabat dekatmu Yun Qingyan telah jatuh ke tangan kami, apa gunanya kamu bertarung? Pikirkan tentang itu, Dekan Liu Han, yang mengetahui urusan saat ini adalah orang hebat. Aku, Bu Changfeng, selalu mengasihani orang yang dicintainya. Selama kamu melepaskannya, aku akan membuatmu tetap aman, lanjutnya. Liu Han berkata dengan lantang, sialan. Hanya mengandalkan anjing dari 3 keluarga besar, dan kamu ingin menyuruhku menyerah. Jika bukan karena kamu yang diam-diam meracuniku, aku sudah pasti akan menghabisi kalian. Selama aku masih bernafas hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarga Yun. Tiba-tiba Liu Han merasa kesakitan. Hahaha. Mengapa Dekan Liu Han begitu mudah tersinggung dan sangat marah, ucap orang yang menyerang Liu Han. Orang-orang yang melawan keluarga Yun semakin bersemangat. Sobatku, keluarga Tianyu Yun telah dihancurkan oleh kita. Untuk menunjukkan wibawa 3 keluarga besar kita, sekarang seret pengkhianat ini ke jalan dan penggal kepalanya lalu perlihatkan kepada publik. Aku akan melihat keluarga mana lagi yang berani tidak menghormati keluargaku nanti. Menekan para pemberontak dan meningkatkan kewibawaan keluargaku. Haha, aku sudah lama tidak melihat kepala di dinding. Kamu, ucap Liu Han. Tiba-tiba Yun Qingyan muncul dan menyerang orang itu, dan berteriak memotong ucapan Liu Han, beraninya kamu. Enyahlah.